Akhirnya Kaisar tiba di sebuah toko. Pemilik toko berkata kepadanya, "Gelang ini adalah harta karun andalan toko kami, nilainya sangat tinggi." Setelah itu, pemilik toko membuka kotak untuk menunjukkan gelang itu kepada Kaisar. Gelang ini memang memiliki banyak kemiripan dengan gelang milik Tiu Tiu. Saat itu, Kasim Bafuk baru merasa tenang. Akhirnya, ia berhasil memenuhi permintaan Kaisar. Oleh karena itu, Bafuk bertanya kepada penjual, "Berapa harga gelang ini?" Pemilik toko memberikan harga yang sangat tinggi, 200 tael perak, tidak akan dijual meski kurang 1 koin pun. Bafuk yang mendengar harga itu juga sangat terkejut. Ia berpikir dalam hati, "Kamu sedang mematok harga selangit kepada kami, ya?" Namun, Kaisar tidak ragu sedikit pun. Ia segera memerintahkan Kasim Bafuk untuk membayar. Setelah menerima gelang itu, Lek Lam Moyen membuka kotak, raut wajahnya menunjukkan senyum puas. Bafuk melihat pemandangan ini dan berpikir, uang tidak bisa membeli cinta. Adegan beralih ke istana Chaoyang. Malam ini, Kutu Cam kembali mendapat giliran. Seperti biasa, ia datang ke kamar tidur Kaisar, melanjutkan latihan tarian seperti setiap hari. Tiu Tiu dalam hati menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakannya sangat mahir. Tiu Tiu berdiri di sisi celah pintu, melihat Kutu Cam begitu mahir. Ia berpikir dalam hati, Kutu Cam setelah mendapat giliran masih seperti biasa datang ke istana Chaoyang untuk latihan tarian, menari semakin lama semakin indah, sedangkan aku malah diseret oleh sitiran itu untuk membaca laporan. Di ruang kerja Kaisar, Tiu Tiu membaca sebentar. Hampir selesai membaca semua laporan, ia dengan gembira berpikir dalam hati, hari ini jumlah laporannya tidak terlalu banyak. Namun, tepat saat itu, Kaisar mendekati Tiu Tiu, lalu meraih tangannya. Setelah itu, menariknya mendekat, Kaisar bertanya, "2 hari tidak bertemu. Apakah luka di ujung jari kamu sudah sembuh sekarang?" Tiu Tiu tiba-tiba tersipu malu, tersenyum canggung dan berkata, "Hamba punya bakat alami yang luar biasa, luka kecil pun cepat sembuh." Hamba tidak diam-diam menggunakan obat luka yang Kaisar berikan. Kaisar tahu jelas Tiu Tiu sudah memakai obat luka itu, jadi ia pun tersenyum. Setelah itu, ia kembali menggenggam tangan Tiu Tiu, memperingatkannya agar tidak bergerak. Tiu Tiu tersipu malu dan memalingkan wajah, berpikir dalam hati, "Mau apa sih? Kok terus-terusan pegang tanganku?" Setelah itu, Kaisar mengeluarkan sebuah gelang jiok, lalu memakaikannya ke tangan Tiu Tiu. Tiu Tiu melihat gelang ini mirip dengan gelang miliknya yang sudah pecah. Wajahnya langsung memerah, menatap gelang di tangannya dengan terkejut. Tiba-tiba, jantung Tiu Tiu berdebar kencang, terus berdetak tak beraturan. Tiu Tiu sangat gugup, berpikir dalam hati, "Jangan-jangan dia sengaja mencarikannya untukku? Sekarang harus bagaimana?" Tidak berani mengangkat kepala melihatnya. Tiu Tiu sangat malu, tidak tahu harus berkata apa. Dalam hati Tiu Tiu saat itu muncul perasaan yang sangat aneh. Kaisar juga memahami perasaan Tiu Tiu. Untuk meredakan suasana canggung ini, ia memalingkan wajah, menyilangkan tangan, dan berkata, "Hari ini saya memeriksa kas kerajaan. Saya tidak sengaja melihat benda berdebu ini di sudut. Merasa sangat jelek. Kebetulan cocok denganmu. Jika kamu tidak menginginkannya, kamu bisa menghancurkannya." Kata-kata Lak Lam Uyen ini seketika membuat Tiu Tiu kehilangan minat. Wajahnya yang tadinya bersemangat seperti gadis yang sedang jatuh cinta, tiba-tiba menjadi murung. Ia mendengus, "Aku ini mikir apa sih? Dia bahkan tidak peduli dengan para dewi di haremnya, mana mungkin dia tertarik padaku. Tapi sudah selama ini, setiap malam hanya memanggil Xiao Gu untuk latihan menari. Jangan-jangan dia benar-benar tidak bisa?" Kaisar mendengar pikiran Tiu Tiu, melihatnya berpikir seperti itu tentang dirinya, dan bahkan menatap bagian bawah tubuhnya. Kaisar berkata dengan marah, "Untuk apa kamu menatap bagian bawah tubuh saya?" Tiu Tiu yang ditanya seperti itu tentu saja menyangkal, mengangkat kedua tangan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah itu ia tersenyum lagi, mengucapkan terima kasih kepada Lak Lam Uyen. "Hamba berterima kasih kepada Kaisar atas hadiah gelang ini, hamba sangat menyukainya." Kaisar memandang wajah Tiu Tiu, melihat senyumnya,
dan berpikir dalam hati. Dia sungguh menggemaskan saat tersenyum, tapi entah apa yang dipikirkannya di dalam kepala. Kaisar tiba-tiba batuk parah. Tiu-Tiu melihatnya dan langsung bertanya, "Ada apa, Kaisar? Apakah ada yang tidak nyaman?" Kaisar tetap bersikeras berkata, "Saya merasa tidak nyaman begitu melihat kamu." Tiu-Tiu mendengar itu dan merasa, "Aku ini memang tepat sasaran." Oleh karena itu, Tiu-Tiu segera berlari dengan langkah tergesa-gesa. "Kalau begitu hamba mohon pamit undur diri lebih dulu, agar tidak mengganggu kesehatan Kaisar." Namun, baru 3 langkah Tiu-Tiu berlari, Kaisar sudah mencengkeram kerah bajunya. Kaisar menyuruhnya berhenti, lalu menariknya mendekat. Mendekat padanya. Hal ini membuat kepala Tiu-Tiu membentur dada Lak Lam Uyen. Kemudian meluncur ke perut, lalu akhirnya meluncur ke bawah. Ia sampai ke bagian sensitif Lak Lam Uyen. Lak Lam Uyen saat itu juga merasa tidak beres. Ia menggelengkan kepala, menyipitkan mata. Wajahnya memerah. Tiu-Tiu juga sama. Ia langsung melotot, wajahnya memanas, berpikir dalam hati. "Benda apa yang keras di belakang kepalaku ini?" Kaisar berseru dengan cemas. "Tiu-Tiu, cepat berdiri." Tiu-Tiu membungkuk, menjawab, "Hamba memegangi pinggang." "Tunggu sebentar, Kaisar, pinggang hamba terkilir." Kaisar merasa Tiu-Tiu sangat merepotkan, tapi ia juga tidak bisa mengabaikannya, lalu maju untuk membantu Tiu-Tiu berdiri, dan dengan perhatian membiarkan Tiu-Tiu duduk di singgasananya. Tiu-Tiu duduk di kursi. Agak gelisah. "Kaisar, ini singgasana Anda, bagaimana hamba bisa duduk?" Namun, Lak Lam Uyen tidak peduli apakah itu singgasana atau bukan. "Jika saya menyuruhmu duduk, ya duduk saja." Setelah itu, Kaisar sambil terbatuk bertanya dengan perhatian, "Bagaimana pinggangmu?" Tiu-Tiu melihat Kaisar begitu perhatian dan teliti, hatinya seketika mekar seperti bunga, seperti seorang gadis yang baru mengenal cinta. Tersipu malu menjawab Lak Lam Uyen, "Mohon maaf Kaisar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Mendengar ucapan Tiu-Tiu, Kaisar pun merasa tenang. "Tiu-Tiu, kalau begitu kamu lanjutkan membaca laporan itu." Setelah berkata begitu, Kaisar kembali memalingkan wajah, terus-menerus terbatuk. Tiu-Tiu melihatnya dan bertanya dengan cemas, "Kaisar, apakah Anda masuk angin?" "Batuk adalah gejalanya, sebaiknya minum obat tepat waktu, kendalikan penyakitnya sebelum menjadi parah." Kaisar mendengar itu dan mengangguk setuju. Tepat saat itu, Kasim Bafuk masuk, melaporkan, "Kaisar, hamba ada urusan yang ingin dilaporkan." Setelah mendapat izin Kaisar, Kasim Bafuk masuk ke dalam. Namun pemandangan di depannya membuatnya terpaku. Kaisar ternyata membiarkan Nin Tiu-Tiu duduk di singgasananya dan bahkan membiarkannya membaca laporan. Namun, ia tidak berpikir terlalu banyak, lalu melaporkan kepada Kaisar. "Kaisar, Permaisuri telah mengirimkan pengaturan untuk perayaan ulang tahun kebesaran Anda, mohon Anda memeriksanya." Kaisar malah tidak sudi melihat laporan dari Permaisuri. Bagaimana tahun lalu dilakukan? Tahun ini lakukan saja seperti itu, tidak perlu menunjukkannya kepada saya. Kasim Bafuk mengerti maksudnya, tersenyum dan menjawab, "Hamba sudah paham." Dalam hati Kasim Bafuk merasa sangat gembira, mengetahui bahwa Kaisar sudah memiliki seseorang di hatinya. Ia pun langsung tersenyum lebar tak bisa menutup mulut. Kaisar melihat ekspresi Kasim Bafuk, lalu bertanya, "Apa yang kamu tertawakan?" Kasim Bafuk menjawab, "Hamba tertawa karena malam ini bulan bersinar terang, memikat, suara jangkrik jarang terdengar, ini adalah hari baik yang langka." Kaisar sibuk dengan urusan negara, tapi jangan lupakan untuk bersantai, nikmati keindahan bulan. Hamba mohon undur diri. Setelah berkata begitu, Kasim Bafuk pergi dengan gembira, berpikir dalam hati, di sisi Kaisar akhirnya ada seseorang untuk berbagi. Di dalam ruangan hanya tersisa Lak Lam Uyen dan Tiu-Tiu. Lak Lam Uyen sambil terbatuk menyuruh Tiu-Tiu melanjutkan membaca laporan. Tapi Tiu-Tiu sangat khawatir dengan kondisi Kaisar, lalu menyodorkan secangkir air kepada Kaisar. "Kaisar, minumlah sedikit air untuk melegakan tenggorokan." Namun, Lak Lam Uyen saat itu malah bersikap dingin kepada Tiu-Tiu. "Kamu pegang saja itu, menjauhlah sedikit dari saya."
Saya tidak tahu kapan kamu akan mencelakai saya. Saya sudah tahu. Baiklah, kamu boleh pergi. Tiu-Tiu pergi dengan perasaan tidak senang, berpikir dalam hati. Niat baik tidak dibalas. Apa dia kira aku mau peduli padamu? Kalau tidak mau minum ya sudah. Setelah itu, Tiu-Tiu keluar dari kamar tidur Kaisar, bersiap untuk kembali. Namun saat pergi, ia masih mendengar batuk Kaisar yang tidak berhenti. Uhuk, 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 uhuk. Batuknya tidak berhenti dan semakin lama semakin parah. Sesampainya di pintu kamar, Kasim Bafuk masih ada di sana. Bafuk menyapa Tiu-Tiu. Kamu mau pulang ya? Tiu-Tiu. Tiu-Tiu juga mengangkat tangan melambaikan tangan kepada Bafuk. Kasim Bafuk, saya mau memanggil tuan kecil saya. Namun, tepat saat itu, Kasim Bafuk memperhatikan gelang di tangan Tiu-Tiu. Ia langsung mengenali gelang itu sebagai benda yang Kaisar cari-cari dengan tergesa-gesa. Seketika itu juga, ia menyuruh Tiu-Tiu menunggu. Tapi Tiu-Tiu tidak mengerti, bertanya kepada Bafuk. Sebenarnya ada apa? Bafuk melihat gelang itu dan berpikir, gelang ini adalah yang Kaisar cari semalaman di kota Yangsi, ia ingin membelinya untuknya. Oleh karena itu, Kasim Bafuk menepuk bahu Tiu-Tiu dengan akrab. Nanti jika kamu terbang tinggi seperti Phoenix, jangan lupakan pelayan ini ya. Tiu-Tiu yang mendengar itu juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tiu-Tiu juga berkata kepada Kasim Bafuk, "Ah ya, Kasim Bafuk, hari ini saya dengar Kaisar terus-menerus batuk. Mohon Kasim besok memanggil tabib kekaisaran untuk memeriksa Kaisar. Jangan sampai penyakit kecil berubah menjadi penyakit besar." Saat itu, hati Kasim Bafuk berbunga-bunga, gembira tak terkira. Mulutnya berkata kepada Tiu-Tiu, "Kamu tenang saja, saya sudah mengerti." Tapi dalam hati Kasim Bafuk tahu, bagaimana mungkin batuk Kaisar itu penyakit rindu? Adegan beralih. Ning Tiao Tiao sedang duduk menikmati makanan. Begitu menyendok ke mulut, dia merasakan rasa yang sangat lezat, persis seperti masakan ibunya. Setelah itu, Ning Tiao Tiao dengan hati-hati memasukkan 8 hidangan ke dalam keranjang. Dia berpikir bahwa dulu di rumah setiap kali dia batuk, ibunya selalu membuatkannya sup santra suyen bei. Meskipun flu tidak serius, tapi begitu demam, rasanya selalu lelah 7-8 hari. Walaupun gelang ini diberikan kepadaku karena dia tidak menyukainya, tapi aku sendiri tidak bisa menerima barangnya begitu saja. Kalau begitu, aku akan memasak semangkuk sup santra suyen bei untuknya. Jika tidak, Ning Tiao Tiao akan terus memikirkannya, bahkan di malam hari tidak bisa tidur. Berpikir begitu, Ning Tiao Tiao segera membawa semangkuk sup ini ke tempat Kaisar. Adegan beralih ke istana Chaoyang. Ibu Suri sedang mengunjungi Kaisar. Namun saat ini, Lam Wuyen masih batuk tanpa henti. Ibu Suri dengan khawatir bertanya apakah Kaisar sakit. Lam Wuyen bahkan mengatakan dia baik-baik saja, hanya batuk sedikit, tidak ada yang serius. Wajah Ibu Suri jelas menunjukkan ketidakpuasan. Dia bahkan menjelek-jelekan Kutu Cam. Bagaimana selir tingkat rendahku ini merawat Kaisar? Setiap malam dia melayani Kaisar, bahkan ketika Kaisar sakit pun tidak peduli bertanya. Kaisar mendengar perkataan ini lalu berpikir dalam hati. Bukankah Ibu Suri sangat menyukai Kutu Cam? Mengapa tiba-tiba mencari masalah dengannya? Mau apa sebenarnya? Saat ini Ibu Suri baru bersuara. Selir tingkat rendah Kutu Cam sudah hampir 2 bulan masuk istana, telah melayani Kaisar 17 kali, memonopoli kasih sayang Kaisar, tapi perutnya belum ada tanda-tanda. Seorang pangeran adalah urusan negara, jadi harus tahu berbagi kasih sayang baru itu prinsip jangka panjang. Kaisar mendengar perkataan ini juga tahu bahwa Ibu Suri ingin mengendalikannya lagi, lalu menjawab, seperti yang Ibu Suri katakan, pangeran adalah urusan negara. Negara adalah urusan pemerintahan. Haram tidak boleh ikut campur dalam urusan politik. Apakah Ibu Suri lupa ajaran leluhur? Ibu Suri mendengar perkataan ini keluar langsung dari mulut putra kandungnya sendiri. Seketika murka tak terkendali, otot-otot wajahnya berubah karena marah, saking marahnya sampai tidak bisa berkata-kata. Tepat saat ini, Ning Tiao Tiao sudah membawa makanan untuk Kaisar. Begitu dia tiba di pintu kamar tidur utama, dia mendengar suara Ibu Suri yang keras. Siapa yang mengatakan semua ini untuk siapa? Bukankah itu untukmu?
Sekarang kamu sudah hebat, perkataan siapapun tidak kamu hiraukan lagi, bukan? Ning Tiao Tiao mendengar itu lalu berbalik bertanya kepada Kasim Tamfuk, di dalam, Kaisar sedang bersama siapa? Tamfuk juga memberitahu Ning Tiao Tiao bahwa Ibu Suri datang. Ning Tiao Tiao mendengar bahwa Ibu Suri datang. Dalam benaknya muncul pikiran, hubungan ibu dan anak ini benar-benar tegang. Oleh karena itu, Ning Tiao Tiao merasa tidak enak untuk masuk, takut akan menimbulkan masalah tambahan. Jadi, Ning Tiao Tiao memberikan kotak makanan yang sudah dia siapkan kepada Kasim Tamfuk, berkata kepada Tamfuk, mohon Kasim Tamfuk nanti berikan ini kepada Kaisar, ini berkhasiat mengobati batuk. Tamfuk menerima kotak makanan dari tangan Ning Tiao Tiao, tersenyum-senyum, lalu berbisik kepada Ning Tiao Tiao, kamu dan Kaisar benar-benar saling merindukan. Ning Tiao Tiao mendengar perkataan ini merasa sangat bingung, tidak mengerti maksud Kasim Tamfuk, lalu bertanya dengan penasaran apa maksudnya. Kasim Tamfuk menunjukkan senyum hahaha. Kasim Tamfuk saat ini dalam hati tahu persis. Kaisar, hamba mengerti Anda malu untuk mengatakannya, kalau begitu biarkan hamba yang mengatakannya untuk Anda. Maka Kasim Tamfuk menceritakan segalanya kepada Ning Tiao Tiao. Tahukah kamu dari mana gelang di tanganmu itu berasal? Ning Tiao Tiao juga dengan jujur menceritakan kisahnya kepada Kasim Tamfuk. Bukankah itu diambil Kaisar dari perbendaharaan negara? Kasim Tamfuk langsung berkata kepada Ning Tiao Tiao, di perbendaharaan negara mana ada gelang secantik itu? Jujur saja kepadamu, Kaisar mengeluh Kementerian Pekerjaan Umum bekerja terlalu lambat. Konon, kota Yangsi khusus menjual permata dan giok langka yang indah. Malam sebelumnya, Kaisar menyeret hamba berjalan-jalan di kota Yangsi sepanjang malam, pergi dari satu rumah ke rumah lain mencari, baru setelah bolak-balik semalaman ditemukan gelang ini. Jika bukan karena ini, dan berjalan mondar-mandir di tempat dingin itu, Kaisar juga tidak akan terkena masuk angin. Ning Tiao Tiao mendengar perkataan ini, dalam hati sangat terkejut dan tak menyangka. Tak disangka Kaisar melakukan hal seperti itu demi dirinya. Hatinya saat ini sangat kacau. Dia membuka mulut bertanya kepada Kasim Tamfuk, Anda bilang ini dibeli di banyak tempat untukku pada hari itu. Kasim Tamfuk menjawab, tentu saja. Jadi, apakah kamu sudah mengerti maksud hati Kaisar? Suasana hati Ning Tiao Tiao tiba-tiba merosot. Dengan tergesa-gesa memberikan makanan kepada Kasim Tamfuk, Ning Tiao Tiao lalu bergegas, berlari pergi. Sambil berlari, dalam hati Ning Tiao Tiao berpikir, mengerti apa? Aku sama sekali tidak ingin mengerti. Bukankah kamu hanya tahu membenciku, menyakitiku, menindasku? Mengapa tiba-tiba bersikap baik padaku seperti ini? Di sisi lain, Kasim Tamfuk sangat puas dengan hal ini, berpikir dalam hati, aku sudah. Ibu Suri sudah melakukan hal yang sangat baik. Pada saat krusial, tetap harus bertindak sendiri. Sementara di kamar tidur utama Kaisar, Ibu Suri setelah meluapkan semua kemarahannya, lalu kembali dengan murka ke kamar tidurnya, berkata, Kaisar pikirkan baik-baik sendiri, saya tidak akan mengganggumu lagi. Saat dia keluar dari pintu kamar tidur utama Kaisar, seluruh tubuhnya bergetar karena marah. Kasim Tamfuk hanya menunduk tersenyum memberi hormat padanya, dia berpikir dalam hati, setiap kali Kaisar dan Ibu Suri bertemu selalu tidak menyenangkan, tapi kali ini ada sesuatu yang dibawa Ning Tiao Tiao, pasti bisa meredakan kemarahan Kaisar. Maka Kasim Tamfuk masuk dan mempersembahkan kepada Kaisar, berkata, Kaisar, berkat melimpah, hamba datang mempersembahkan sesuatu yang baik. Tamfuk melanjutkan, ini untuk Anda. Kaisar saat ini sedang merasakan sakit kepala seolah ingin pecah, bertanya kepada Tamfuk apa itu. Kasim Tamfuk dengan lembut meletakkan makanan di atas meja, berkata, ini sup santra suyen boy dari Ning Tiao Tiao. Kasim Tamfuk membuka tutup mangkuk dan berkata, dia sendiri yang memasaknya. Kaisar melihat mangkuk sup yang masih mengepul, dalam hati tiba-tiba merasa sedikit senang, berpikir dalam hati, apakah ini dari Ning Tiao Tiao? Tapi Lam Oyen tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Mengapa Tamfuk membantu Ning Tiao Tiao membawakan ini? Maka Kaisar langsung mengerutkan kening bertanya, kamu dan Ning Tiao Tiao punya hubungan yang sangat baik. Sejak dulu saya tidak suka makanan manis,
Apakah kamu sengaja membawa ini untuk melanggar pantangan saya? Kaisar berbicara dengan Kasim Tamfuk dengan kemarahan. Amarah membara. Kasim Tamfuk seketika panik, menunduk meminta maaf kepada Kaisar. Hamba tidak berani. Hamba hanya berpikir sup Santrasuyen Boy ini bisa menghilangkan dahaga sekaligus mengobati batuk Kaisar. Jati hamba membawakannya untuk Kaisar. Dalam hati Tamfuk merasa ada yang tidak beres. Mengapa Kaisar malah semakin marah, sama sekali tidak mereda? Kaisar sangat marah, menggeletak gigi berpikir, berani-beraninya membantu Ning Tiao Tiao membawakan sesuatu, pelayan kurang ajar. Apakah kamu benar-benar tertarik padanya? Ternyata Kaisar saat ini sedang merasa cemburu bahwa Kasim Tamfuk punya niat tersembunyi terhadap Ning Tiao Tiao, makanya ia semarah itu. Dia membuka mulut memarahi Tamfuk. Barang milik seorang pelayan istana berani-beraninya kamu bawa ke hadapan saya. Siapa yang mengajarimu tata krama seperti ini? Kasim Tamfuk sangat ketakutan, berlutut menundukkan kepala memohon ampun. Hamba layak mati ribuan kali, mohon Kaisar menghukum hamba. Kaisar membuka mulut mengusir Kasim Tamfuk. Pergi sana, maka Tamfuk pergi dengan rasa takut. Setelah Kasim Tamfuk pergi, Kaisar segera memperhatikan mangkuk sup di atas meja. Melihat mangkuk sup panas yang mengeluarkan aroma harum semerbak, Kaisar menyendok sesendok untuk mencicipi. Mangkuk sup ini, bagi Kaisar, terlalu manis. Baru saja ia minum seteguk sudah tersedak, raut wajahnya menjadi tidak enak dipandang. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah masakan dari orang yang disukainya. Dia mengangkat mangkuk sup, menenggak habis hingga tetes terakhir. Adegan beralih. Ning Tiao Tiao sedang berbaring di tempat tidur sambil berpikir dengan bingung. Entah apakah dia sudah minum sup Santrasuyen Boy? Semakin dia berpikir, Ning Tiao Tiao semakin merasa pusing. Dia menggaruk-garuk kepala, menyalahkan diri sendiri. Mengapa aku memikirkannya lagi? Dia punya begitu banyak selir tapi tidak menyukainya. Bagaimana mungkin dia bisa menyukai seorang pelayan istana kecil sepertiku? Semakin Ning Tiao Tiao berpikir, semakin kacau pikirannya. Menenggelamkan kepala dalam-dalam ke bantal. Lagi pula, dia hanyalah orang kertas. Meskipun dia mungkin tidak menyukaiku, aku juga tidak bisa menyukainya. Aku masih harus cepat menyelesaikan misi, segera pulang ke rumah. Tepat saat ini, suara notifikasi sistem berbunyi. Tit tit tit, inang, inang. Ning Tiao Tiao tiba-tiba merasa bersalah. Aku baru saja memikirkanmu, kamu sudah muncul. Katakan, kali ini misi apa lagi? Sistem saat ini memberitahu Ning Tiao Tiao sebuah berita. Inang tidak perlu khawatir, Ning Tiao Tiao tidak perlu melakukan misi lagi. Karena Inang telah mengaktifkan plot tersembunyi yang menyebabkan alur cerita benar-benar hancur. 3 hari lagi Inang bisa pulang. Jati aku datang khusus untuk mengucapkan selamat kepada Inang. Ning Tiao Tiao setelah mendengar itu merasa bingung. Apa maksudnya alur cerita benar-benar hancur? Tiao Tet saat ini memberitahu Ning Tiao Tiao sebuah berita mengejutkan. Alur cerita benar-benar hancur karena Tiran akan segera mati. Ning Tiao Tiao mendengar berita ini terperanjat, matanya melotot, dalam benaknya dia masih tidak bisa percaya. Ini adalah kenyataan. Ning Tiao Tiao panik, dengan canggung duduk diam di sana tidak bergerak. Dia sangat khawatir pada Lam Wuyan, membuka mulut menanya Tiao Tet. Apa maksudnya mati? Katakan yang jelas sedikit. Tiao Tet mengungkapkan kepada Ning Tiao Tiao. Karena sup Santrasuyen Boy yang Inang berikan kepada Tiran mengandung daun perila, dan Tiran alergi parah terhadap daun perila. Tidak bisa diobati. Maka 3 hari lagi dia akan mati. Ning Tiao Tiao mendengar itu lalu balik bertanya. Tapi prinsip dasarnya tidak menyebutkan hal ini kan? Tiao dan menjawab. Betul, makanya dikatakan Inang telah mengaktifkan cabang tersembunyi. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa bingung. Tapi jika Lam Wuyan mati sekarang, bukankah aku sendiri yang membunuhnya? Kamu jelas-jelas mengatakan aku tidak boleh membiarkan karakter penting manapun dalam buku mati. Tiao Tet juga menjelaskan kepada Ning Tiao Tiao. Secara prinsip memang begitu, Inang tidak boleh secara aktif membiarkan karakter penting manapun dalam buku mati. Tapi hal ini termasuk ke Ning Tiao Tiao, meskipun dalam situasi Inang tidak tahu. Secara tidak sengaja menyebabkannya,
Jati tidak terhitung inang yang secara aktif menyebabkannya. Bisa dianggap telah mengaktifkan plot tersembunyi. Meskipun akan segera pulang, tapi suasana hatinya saat ini tidak bisa gembira. Dia merasa hampa, merasa dirinya agak aneh, berpikir dalam hati. Cerita berakhir begitu saja. Sejak menyeberang ke sini, siang malam selalu berharap bisa segera pulang ke rumah. Tapi aku membuat Lamoyin pergi begitu saja, sungguh. Apakah ini pantas? Tiao Te juga bersuara menghibur Ning Tiao Tiao. Inang tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Bagaimanapun, bagi Inang, semua orang dalam buku ini hanyalah sekelompok orang kertas saja. Mengapa Inang peduli dengan prosesnya? Hasil yang baik sudah cukup. Ini adalah kesempatan langka dalam 1000 tahun. Aku sudah pernah mengantar banyak Inang, tapi yang bisa lulus lebih awal hanya kamu sendiri. Ning Tiao Tiao mendengar Tiao Det mengatakan perkataan ini juga sedang menghibur dirinya sendiri. Betul, dia hanyalah orang kertas, dan aku akan segera bertemu ayah dan ibu. Di sisi kamar tidur utama Kaisar, setelah minum semangkuk sup yang dimasak Ning Tiao Tiao, Kaisar seketika pingsan tak sadarkan diri. Ibu Suri kemudian datang mengunjungi Kaisar, mengetahui bahwa Kaisar telah minum sesuatu yang mengandung melati. Dia sangat marah. Mengapa ada melati di dalamnya? Bagaimana bisa benda beracun seperti itu masuk ke mulut Kaisar? Kasim Tamfuk sangat terkejut, berlutut di hadapan Ibu Suri. Kasim Tamfuk sangat curiga. Mungkinkah Ning Tiao Tiao ingin mencelakai Kaisar? Tepat saat Kasim Tamfuk belum sempat menyebut nama Ning Tiao Tiao, Kaisar yang masih setengah sadar membuka mulutnya. Obat itu saya racik sendiri. Meskipun Kaisar hampir meninggal, ia tetap ingin melindungi Tiao Tiao. Lat Lamoyen berkata dengan kaku, "Saya tidak sengaja memasukkan melati, tidak ada hubungannya dengan orang lain." Berlutut di samping, Kasim Tamfuk sangat terharu. Ia berpikir dalam hati, Kaisar begitu mempercayai wanita Tiao Tiao ini, itu sudah menjadi keinginan beliau, hamba juga harus merahasiakannya tentang Tiao Tiao. Dia sedang menilai gelang di tangannya. Mengingat Lat Lamoyen telah mencari gelang ini di seluruh kota Yangsi semalaman, bahkan sampai jatuh sakit karena kedinginan. Dipikir-pikir lagi, meskipun dia selalu menindasnya, sebenarnya dia selalu memperlakukannya dengan sangat baik, sementara dia sendiri malah menyakitinya. Memikirkan hal ini, Tiao Tiao sangat sedih dan merasa sangat bersalah. Karena itu, dia bertekad, Tiao Tiao tidak bisa begitu saja pergi, harus mengubah alur cerita, harus menyelamatkan Lat Lamoyen. Tiao Det melihat Tiao Tiao ingin melakukan itu dan langsung mencegahnya. "Inang Tiao Tiao, kamu gila ya? Kamu mau melakukan apa? Kamu tidak mau pulang lagi." Namun Tiao Tiao sudah bertekad. Dia mengeluarkan papan ketik dan mulai mengubah alur cerita. Tetapi ketika Tiao Tiao mencoba mengakses perubahan alur cerita, sistem tiba-tiba memperingatkan, "Otoritas ini telah dilarang. Kamu tidak memiliki otoritas untuk mengubah alur cerita." Tiao Tiao terkejut dan bingung. Tiao Tiao tidak tahu apa yang terjadi. "Tiao Det, kenapa aku tidak bisa mengubah alur cerita?" Tiao Te juga menjelaskan kepada Tiao Tiao. "Sudah dibilang, Inang tidak bisa langsung mengubah hidup atau mati karakter penting. Kamu kasihan padanya. Dia hanya karakter fiktif dalam buku. Kamu mengasihani dia lebih baik mengasihani dirimu sendiri. Lagi pula, membawamu menyelesaikan misi juga bisa meningkatkan KPI Kui. Hal yang saling menguntungkan seperti ini, kenapa tidak dilakukan?" Tiao Tiao menunjukkan ekspresi tidak senang, mendongak menatap Tiao Det. Ternyata dia begitu terburu-buru ingin membawanya pergi. Tiao Tiao marah, lalu pergi dengan kesal. Tiao Tiao dengan tegas menekan. Tiao Tiao menjeda waktu, berdiri di samping. Tiao Det bertanya dengan bingung, "Inang, kamu sedang apa?" Tiao Tiao menggunakan ini untuk mengancam Tiao Det. "Jika aku tidak bisa menyelamatkannya, aku akan membiarkan waktu dalam buku ini berhenti selamanya. Aku hanya perlu tidak mengaktifkan akhir cerita. Kamu tidak akan bisa menyelesaikan KPI-mu. Kamu saja yang tinggal di dalam buku bersamaku seumur hidup." Diancam seperti itu, Tiao Det pun membujuk Tiao Tiao. "Inang, kamu tidak masuk akal. Kamu tidak bisa mengancamku seperti itu. Mungkinkah Inang benar-benar ingin menyerah kesempatan pulang demi seorang orang kertas? Tapi saat ini,
Tiao Tiao telah menjelaskan perasaannya kepada Tiao Tet. Dia mengungkapkan isi hatinya. Di matamu, dia adalah orang kertas, tapi setiap hari aku bersamanya, aku sudah tidak bisa melihatnya dengan cara sedingin itu lagi. Nyawanya tergantung pada sehelai benang karena aku. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Aku akan pulang, tapi harus pulang dengan perasaan lega. Tiao Det mendengar kata-kata ini juga sangat marah. Tiao Det memegangi kepalanya dan berteriak keras, "Aha, kamu pasti inang yang paling bodoh. Tiao Te terbaik yang pernah kutemui masih berani menggunakan kompas untuk mengancamku." Tiao Tiao menjawab dengan dingin. Tiao Te yang sedikit bodoh lebih baik daripada yang tidak berperasaan. Tetapi saat ini, Tiao Te juga sedang berpikir. Justru karena seperti itu, dibandingkan dengan inang lainnya, Tiao Tiao tampak lebih seperti manusia seutuhnya. Karena itu, Tiao Te hanya bisa menyerah di hadapan Tiao Tiao. Kamu selalu menang melawanku. Jika inang benar-benar tidak ingin tiran itu mati, bukan berarti tidak ada cara. Mengenai caranya, aku tidak bisa mengatakannya, kamu harus memikirkannya sendiri. Mendengar itu, Tiao Tiao memutar otaknya. Rupanya Tiao Det benar-benar punya cara. Tapi dia tidak bisa mengatakannya secara langsung. Maka Tiao Tiao mulai menyelidiki Tiao Tet. Mungkinkah aku harus belajar kedokteran modern sendiri? Aku tidak punya bakat itu, aku tidak bisa mempelajarinya. Tiba-tiba, Tiao Tet menyanyikan sebuah lagu. Kui-kui cinta itu sungguhan atau palsu? Siapa yang salah lalala? Tiao Tiao mendengar lirik lagu ini. Tiao Tiao berpikir dalam hati Tiao Det bernyanyi sangat sumbang. Tapi kenapa tiba-tiba dia menyanyikan lagu lama ini? Tiao Tet sengaja menekankan dua kata kui-kui. Tiao Tiao segera terpikir, itu permen kui-kui penawar ratusan racun. Benar, cukup berikan permen kui-kui kepada Lak Lamuyen, penyakitnya mungkin akan sembuh. Memikirkan ini, Tiao Tiao berlari memeluk Tiao Tet. Tiao Tet, Tiao Tiao berterima kasih padamu ya, meskipun kamu bernyanyi sangat sumbang. Namun Tiao Tet tidak bisa mengungkapkan rahasia langit. Jadi dia memasang wajah sombong, aku tidak mengatakan apa-apa. Maka Tiao Tiao segera bangkit mencari permen kui-kui. Dia ingat sebelumnya, Tiao Tiao setelah menyimpannya di sini belum pernah mengambilnya. Tidak disangka begitu cepat sudah harus menggunakannya. Ketika Tiao Tiao membuka kotaknya, benda di dalamnya membuatnya sangat terkejut. Permen kui-kui penawar ratusan racun itu telah berubah menjadi genangan air. Tiao Tiao melihat cairan kental seperti ingus di dalam kotak dengan bingung. Dia mencoba menyentuh cairan itu dengan tangannya, bertanya, Tiao Tet, benda ini sudah berubah jadi begini, masih bisa dimakan tidak? Tiao Tet memberitahu Tiao Tiao bahwa itu masih bisa dimakan. Maka Tiao Tiao menundukkan kepala. Ya sudahlah, meskipun permen kui-kui sudah berubah menjadi ingus merah muda, tapi lebih baik ada daripada tidak sama sekali. Saat ini, Tiao Tet juga mengingatkan Tiao Tiao. Oh ya Inang, selama proses memberikan permen QQ kepada tiran, jangan gunakan kompas lain ya, itu akan dianggap sebagai upaya aktif mengubah hidup atau mati karakter. Tiao Tiao memasang wajah tidak senang. Tentu saja tidak akan semulus itu bagiku. Adegan beralih ke istana Chaoyang. Semua tabib istana berkumpul untuk mengobati kaisar, tetapi semua menggelengkan kepala. Yang mulia Ibu Suri, kondisi kaisar tidak begitu baik. Ibu Suri sangat marah. Apa maksudmu tidak begitu baik? Jika tidak bisa menyembuhkan kaisar, saya akan membubarkan seluruh akademi tabib kekaisaran. Tepat saat ini, Tiao Tiao muncul, berkata dengan lantang, hamba punya cara untuk menyembuhkan kaisar. Ibu Suri menatap Tiao Tiao dengan ekspresi bingung. Selir Dong mengerutkan kening berkata, hamba ini sungguh berani berbicara omong kosong. Kamu kira tempat ini belum cukup kacau? Hai, seret dia keluar. Kutu Cem juga khawatir pada Tiao Tiao. Dia berlari ke samping Tiao Tiao dan berbisik, Tiao Tiao, di hadapan Ibu Suri jangan berbicara sembarangan. Tapi Tiao Tiao bersikap sangat tegas, berkata kepada Kutu Cem, Nona, hamba sungguh sangat yakin. Setelah itu, Tiao Tiao berkata lantang kepada Ibu Suri, hamba bersedia mempertaruhkan nyawa hamba,
Jika hamba tidak bisa menyembuhkan kaisar, hamba rela mati untuk menebus dosa. Selerdong saat ini masih terlihat sangat sombong. HMP, kepalamu, apa yang bisa dijamin oleh kepalamu? Bagaimana bisa nyawa anjing hamba dibandingkan dengan kaisar? Tiao mendengar kata-kata ini dan tidak bisa menelan amarahnya. Dia berpikir dalam hati, wanita ini, dia sangat marah pada Selirdong itu. Tetapi dalam situasi saat ini, dia sendiri lemah dan orang-orang ini tidak akan mempercayainya. Bagaimana agar mereka percaya padaku? Aku juga harus menyelamatkannya. Memikirkan ini, Tiao mengepalkan kedua tangannya. Kutu Cam juga sangat percaya pada Tiao. Dia berlutut memohon kepada Ibu Suri. Hamba percaya Tiao bukanlah pembohong. Jika dia sudah begitu yakin, hamba memohon Ibu Suri memberinya kesempatan. Jika tidak dapat menyembuhkan kaisar, atau malah membuat kondisi kaisar semakin parah, hamba rela menanggung akibatnya bersamanya dan mati untuk menebus dosa. Tiao melihat pemandangan ini dan sangat terharu. Kutu Cam kembali menggenggam tangan Tiao. Dengan tatapan menghibur, dia menatap Tiao. Aku percaya padamu. Maka Tiao dan Kutu Cam saling berpandangan. Keduanya saling menyampaikan perasaan tulus. Ibu Suri menyaksikan pemandangan ini. Mau tidak mau membiarkan Tiao mencoba. Karena kamu sudah berjanji, baiklah kalau begitu, biarkan kamu mencoba. Mendengar kata-kata Ibu Suri ini, Kutu Cam dan Tiao dengan gembira menundukkan kepala berterima kasih. Di sisi lain, Selirdong mulai merencanakan sesuatu. Kutu Cam lagi-lagi mempertaruhkan nyawanya sendiri. Mungkinkah Tiao ini benar-benar memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati? Bukankah ini berarti memberi kesempatan Kutu Cam untuk berprestasi? Di kamar Lak Lamuyin, Tiao sudah. Setelah masuk, melihat wajah pucat Kaisar, Tiao tetap merona. Wajah adalah wajah. Meskipun sakit parah seperti ini, masih saja tampan. Lak Lamuyin tiba-tiba membuka matanya, karena dia sepertinya telah mendengar suara Tiao. Dia samar-samar melihat bayangan Tiao muncul dan mengira dirinya sedang bermimpi. Saat ini, Nin Ciu berbicara. Kaisar sudah bangun. Setelah itu, Nin Ciu mengeluarkan cairan kental lalu memberikannya kepada Kaisar. Ayo, Kaisar buka mulut untuk minum obat. Kaisar melihat pemandangan ini lalu berpikir dalam hati, apa ini mimpi buruk? Saya pasti sedang bermimpi. Maka Kaisar mengulurkan tangan untuk menghentikan Nin Ciu, membentak, kamu sudah keterlaluan, apa yang ingin kamu berikan kepada saya? Namun Kaisar sangat lemah, tidak punya kekuatan untuk melawan. Nin Ciu menggunakan tangannya untuk menekan tangan Kaisar ke bantal. Sekeras apapun Kaisar meronta, ia tidak bisa lepas dari paksaan Nin Ciu. Setelah itu, Nin Ciu memaksa Kaisar memakan permen jeli cair ini. Kaisar cicipi saja, sangat manis, sangat anak. Berpikir dalam hati, Kaisar pada dasarnya tidak bisa melawanku. Di sisi lain, Kaisar sangat tidak ingin memakan benda ini. Tetapi ketika dipaksa masuk ke mulut, tiba-tiba ia merasa ada yang tidak beres, sepertinya malah sangat anak. Lak Lamuyin tidak hanya tidak membenci, ia malah menjilat bibirnya untuk menikmati sisa rasanya, dan akhirnya menghabiskan permen itu. Lak Lamuyin segera duduk, meraba seluruh tubuhnya, dan menemukan bahwa rasa sakit di tubuhnya telah hilang, kekuatannya pun langsung pulih. Apa dia benar-benar bisa menyembuhkan penyakit? Nin Ciu melihat Kaisar sudah jauh lebih bersemangat, tersenyum cerah, lalu bertanya, Kaisar merasa bagaimana? Sudah lebih baik, kan? Melihat Kaisar yang begitu bersemangat, Nin Ciu dengan gembira berkata, bagus sekali, obat ini benar-benar mujarab. Melihat masih ada sedikit sisa di kertas, Nin Ciu merasa sangat boros. Maka Nin Ciu segera mendapat ide. Ia meminta Kaisar menjulurkan lidahnya. Hamba akan melihat lidah yang mulia. Kaisar pun mempercayai perkataan Nin Ciu, lalu menjulurkan lidahnya. Mengambil kesempatan ini, Nin Ciu menempelkan kertas berisi permen ke lidah Lak Lamuyin. Cepat, jilat sampai bersih, tidak boleh ada yang terbuang. Nin Ciu, Kaisar dengan marah meneriakkan nama Nin Ciu. Ibu Suri yang berdiri di luar jendela mendengar teriakan Kaisar. Ia segera berlari masuk dengan cemas.
Ketika Ibu Suri dan Permaisuri bersama dengan Selir Dong melangkah masuk ke kamar tidur Kaisar, mereka langsung melihat Lak Lam Uyen dan Nin Tiu Tiu berdiri bersama. Ibu Suri segera maju untuk memeriksa seluruh tubuh Kaisar. Bagaimana perasaanmu? Sudah lebih baik, cepat duduklah. Permaisuri bersuara, cepat panggil tabib istana untuk memeriksa denyut nadi Kaisar. Saat itu, Kutu Cem sudah mendekati Nin Tiu Tiu, berbisik bertanya padanya. Nin Tiu Tiu, apalagi yang kamu lakukan sampai membuat Kaisar marah? Nin Tiu Tiu dengan sedikit kesal menjawab, dia itu sumbu pendek. Kalau sehari nggak marah kayaknya bakal mati. Aku dengan niat baik menyembuhkannya. Siapa tahu dia malah jeti gila apa? Ketika tabib istana datang untuk memeriksa denyut nadi Kaisar, ia segera berseru kaget. Ajaib, benar-benar ajaib. Melapor kepada Ibu Suri, dalam waktu singkat Kaisar sudah sembuh total. Ini benar-benar belum pernah terdengar, belum pernah terlihat. Ibu Suri dengan bersemangat bertanya kepada tabib istana. Benarkah, bukankah dikatakan alergi semacam ini sangat sulit diobati? Bahkan tabib istana pun tidak bisa menjelaskan fenomena ajaib ini. Ini, hamba juga tidak bisa memahaminya. Mohon tanyakan, metode apa yang digunakan pelayan istana kecil ini untuk menyembuhkan penyakit Kaisar? Nin Tiu Tiu mendengar tabib istana bertanya kepadanya, lalu segera berpikir dalam hati. Bagaimana aku harus menjelaskannya? Aku hanya memberinya makan permen saja. Namun, ia belum sempat memikirkan alasannya. Kaisar sudah melangkah maju dan berkata kepada tabib istana. Dia tidak melakukan apa-apa. Begitu dia masuk, belum sempat mengobati saya sudah sembuh. Kaisar berkata demikian karena ia tidak bisa membiarkan orang lain tahu bahwa ia sembuh karena memakan benda aneh itu. Di istana Cui, Nin Tiu Tiu masuk ke sistem untuk membaca konten selanjutnya. Lak Lam Uyen telah pulih. Maka Nin Tiu Tiu pun menghela napas lega, berbisik, lega sekali, baguslah. Tepat saat ini, suara Tio Te terdengar. Aku tidak tahu Inang sedang bergembira karena apa. Kalau aku jeti kamu, aku bahkan belum sempat menangis. Kesempatan sebaik ini malah terbuang sia-sia. Nin Tiu Tiu melihat pengeras suara itu juga sangat terkejut. Itu Tiu Dat, kenapa kamu jati pengeras suara? Tiu Dat memberitahunya. Aku tidak berubah jati pengeras suara. Hari ini aku libur. Ini alat komunikasiku. Jati, aku sedang lembur untuk melayanimu. Oh iya, ada lagi yang ingin kukatakan. Memberitahumu, penyakit tiran itu sudah sembuh, tapi belum sembuh total. Artinya penyakit ini mungkin akan meninggalkan efek samping, yaitu nanti mungkin tidak bisa berdiri lagi. Jati nanti tiran itu mungkin akan jeti saudaramu. Mendengar perkataan ini, Nin Tiu Tiu benar-benar terkejut. Segera menyambar pengeras suara dan mempertanyakan. Kamu bilang apa? Kamu tahu jelas penyakit apa ini? Ini kan aku yang menyembuhkannya. Meninggalkan efek samping begini, dia pasti akan mengira aku sengaja. Kalau kamu mau aku mati, bilang saja terus terang. Maka Tiu Dat mengajukan saran. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu belikan dia sekotak obat khusus untuk penyakit ini? Nin Tiu Tiu dengan marah bertanya kembali. Itu rambut. Kan, berapa helai? Tiu Tet menyebutkan harganya. 100 helai. Nin Tiu Tiu mendengar angka itu, lalu segera panik. 100 helai, kamu tidak salah, kan? Kalau aku punya kesempatan mengumpulkan 100 helai rambut, aku sudah bisa membeli berapa banyak camilan dan teh susu. Untuk apa aku menyembuhkannya? Aku gila apa? Tiu Tet pergi. Nin Tiu Tiu dalam kemarahannya pun menjadi tenang. Tiba-tiba ia berpikir jernih. Benar juga, lagi pula dia bisa tegang atau tidak. Itu tidak ada hubungannya denganku. Untuk apa aku membantunya mengobati? Berpikir sampai di sini, ia kembali melompat kegirangan. Aku tidak mau cari masalah sendiri. Ayo tidur saja. Adegan berpindah ke suatu pagi. Beberapa hari kemudian, Kaisar merasakan sesuatu. Setelah bangun, ia merasakan ada yang tidak beres di bawah sana. Sejak hari itu, ia sepanjang hari selalu melamun. Kasim Tamfuk melihat suasana hati Kaisar seperti itu, berpikir dalam hati. Beberapa hari ini Kaisar sepertinya punya sesuatu yang dipikirkan, selalu melamun. Kaisar yang sedang melamun, tiba-tiba bertanya, Kasim Tamfuk, setelah kamu dikebiri,
berapa lama suaramu mulai mengecil? Tam Fuk pun melaporkan kepada Kaisar. Sepertinya setelah beberapa waktu dikebiri. Kenapa Kaisar tiba-tiba menanyakan hal ini? Kaisar dengan ekspresi tidak enak menjawab. Hanya karena penasaran, hanya penasaran saja. Namun dalam hati Kaisar ada banyak pikiran lain. Kenapa? Kenapa tidak bisa? Sejak sembuh dari penyakit parah itu malah jadi begini. Jangan-jangan obat Nin Tiu Tiu tidak menyembuhkan saya sepenuhnya. Ia memikirkan Nin Tiu Tiu. Nin Tiu Tiu. Kaisar segera memerintahkan Kasim Tam Fuk, bawa Nin Tiu Tiu ke sini. Kasim Tam Fuk segera mematuhi perintah Lak Lam Muyen, berlari mencari Nin Tiu Tiu. Nin Tiu Tiu mendengar Kasim Tam Fuk datang mencarinya, langsung bergidik, keringat mulai berkucuran, berpikir dalam hati. Jangan-jangan Kaisar brengsek itu sudah menemukan sesuatu, jadi dia mau cari gara-gara denganku. Maka Nin Tiu Tiu pun memikirkan alasan. Aduh, perutku sakit sekali. Kiki, kamu pergi bilang padanya kalau aku sakit perut tidak bisa menemuinya. Maka Kiki pun berteriak keras memberitahukan kepada Kasim Tam Fuk. Nin Tiu Tiu bilang dia sakit perut, tidak bisa menemui Anda. Nin Tiu Tiu mendengar itu, hanya bisa menunduk pasrah. Maka Nin Tiu Tiu terpaksa menyeret dirinya ke hadapan Lak Lam Uyen. Lak Lam Uyen melihat Nin Tiu Tiu berdiri di depannya, menatapnya tanpa berkedip. Nin Tiu Tiu menghindari tatapan Kaisar, berpikir dalam hati. Dia pasti tidak akan langsung bertanya padaku apakah masalahnya itu karena aku, kan? Dia kan sangat menjaga harga diri, pasti tidak akan bertanya. Kaisar segera mendengar pikiran Nin Tiu Tiu ini, ia langsung mengerti. Ternyata, kamu sudah tahu sejak awal bahwa pengobatanmu akan membuat saya tidak bisa berdiri. Maka Lak Lam Uyen sangat marah, menggenggam kerah jubahnya. Jadi, kamu sengaja. Sementara itu, Nin Tiu Tiu masih malu-malu memalingkan wajah. Dalam benaknya ia terus berpikir, lagi pula tidak bisa menyalahkanku. Kalau bukan aku yang menyembuhkannya, sekarang dia pasti sudah mati. Sekarang setelah sembuh tapi meninggalkan efek samping begini, apalagi yang bisa kulakukan? Kalau mau menyembuhkan efek sampingnya butuh 100 helai rambutmu. Kalau aku mencabut 100 helai rambutmu, tidak aneh kalau kamu mencincangku jadi 100 potongan. Kaisar juga pada saat bersamaan mendengar pikiran Nin Tiu Tiu ini, ia berpikir, 100 helai rambutku, apa benar bisa menyembuhkan? Oleh karena itu, ia berpura-pura batuk beberapa kali, lalu berkata kepada Nin Tiu Tiu. Saya memanggilmu ke sini bukan karena hal lain, terutama ingin berterima kasih kepadamu. Hari itu jika bukan karena kamu memberikan saya makan benda itu, saya juga, maaf, tidak akan pulih secepat ini. Nin Tiu Tiu mendengar perkataan Kaisar ini, lalu segera menghela napas lega. Ternyata karena masalah ini, maka ia dengan cepat menjawab, bukan apa-apa. Yang penting Kaisar sehat walafiat. Hamba mohon undur diri. Nin Tiu Tiu pergi. Kaisar menggertakkan gigi, menahan pikiran. Saya berpikir, tubuh dan rambut ini semuanya anugerah dari orang tua. Tapi asalkan bisa menyembuhkan penyakit ini, 100 helai rambut itu apa? Tapi memberinya 100 helai rambut secara langsung pasti akan membuatnya curiga. Bagaimana caranya? Nin Tiu Tiu pergi. Lak Lam Uyen memikirkan cara untuk memberinya 100 helai rambut tanpa membuatnya curiga. Maka Lak Lam Uyen mendapati ide, ia mengeluarkan kat putih, mencelupkan kuas ke dalamnya. Lalu mengoleskannya ke setiap helai rambutnya. Ia mengubah rambut hitamnya menjadi putih. Kaisar berpikir dalam hati, Ning Tiao Tiao setelah mendapatkan rambut saya pasti akan menyembuhkan penyakit saya. Maka malam itu, Kaisar sengaja membalik kartu nama Gu Tucam lagi. Gu Tucam tahu ia harus melayani Kaisar lagi hari ini, jadi ia sudah mempersiapkan mentalnya. Tiao Tiao, malam ini yang mulia membalik kartu namaku. Ayo kita pergi. Setelah mendengar itu, Tiao Tiao pun menuruti perintah nona mudanya. Tiao Tiao berpikir dalam hati. Nona Gu sudah melatih otot perutnya. Hebat sekali. Malam itu, seperti biasa, Gu Tucam berlatih tubuh di kamarnya. Sementara itu, Tiao Tiao diseret oleh Kaisar untuk membaca laporan. Ia membaca laporan satu persatu untuk Yang Mulia, sambil berpikir dalam hati. Yang satu dipanggil untuk melatih tubuh,
yang satu diseret untuk membaca laporan. Kita benar-benar sepasang tuan dan hamba yang sial. Tepat pada saat itu, Yang Mulia tiba-tiba menghela nafas panjang. Desahan napasnya sangat keras sehingga menarik perhatian Tiao Tiao. Tiao Tiao tiba-tiba berpikir dalam hati. Kenapa dia tiba-tiba menghela napas sekarang? Kaisar kemudian mengungkapkan isi hatinya. Saya menderita suatu penyakit, terlihat baik-baik saja, tetapi di kepala saya tumbuh banyak uban. Begitu Tiao Tiao mendengar dua kata uban, seberkas harapan langsung muncul di benaknya. Ia segera berdiri dan berkata dengan gembira kepada Lak Lam Uyan. Yang Mulia, kadang hamba mendengar orang tua berkata, satu helai uban yang tumbuh akan menarik satu helai lainnya. Jika tidak segera dicabut, bisa-bisa akan tumbuh menjadi area yang luas dengan cepat. Lak Lam Uyan mendengar itu, pura-pura cemberut dan berpikir dalam hati. Hanya ada pepatah yang mengatakan cabut satu uban tumbuh 3 helai, cuma butuh 3 helai saja. Namun, Lak Lam Uyan masih dengan enggan bekerja sama. Sepertinya saya pernah mendengar pepatah itu. Maka Tiao Tiao sangat gembira. Ia merapatkan kedua tangannya di dada. Begitukah, Yang Mulia? Bagaimana kalau hamba membantu Yang Mulia mencabut uban? Tentu saja, tindakan Tiao Tiao ini sudah ada dalam perkiraan Lak Lam Uyan. Kaisar Lak Lam Uyan juga langsung berkata kepada Tiao Tiao, kalau begitu, silakan kamu cabut. Begitulah, Tiao Tiao maju dan mencabut banyak uban untuk Lak Lam Uyan. Tiao Tiao dengan gembira mencabut 1 helai, 5 helai, 9 helai, 18 helai, semuanya uban. Tiao Tiao dengan gembira menghitung hingga helai rambut ke-100, ia pun tidak bisa menahan diri untuk tidak sangat gembira. Bukankah ini berarti dia akan kaya mendadak? Namun, Tiao Tiao mana tahu kalau Lak Lam Uyan menggunakan tinta untuk membuat uban-uban itu. Tapi saat Tiao Tiao selesai mencabut 100 helai uban, ia tiba-tiba tidak menemukan uban lagi. Tiao Tiao memeras otaknya mencari tapi tetap tidak menemukan uban ke-101. Lak Lam Uyan diam-diam tersenyum dalam hati, karena dia hanya mengecat 100 helai uban saja. Tiao Tiao yang saat ini tidak menemukan uban lagi, berpikir dalam hati. Tidak mungkin, tidak disangka ubanmu bahkan bekerja sama dengan biaya perawatan, bilang 100 helai ya tumbuh pas 100 helai, lebih 1 helai pun tidak tumbuh. Lak Lam Uyan juga mendengar pikiran ini di kepalanya, dan menjawab Tiao Tiao. Kamu pikir saya memegang kuas dan mewarnai satu persatu itu mudah? Mau menipu saya agar tidak membayar tidak akan ada celah. Namun, bagaimana Tiao Tiao bisa menerima kenyataan bahwa hanya ada 100 helai uban? Dia harus mendapatkan sedikit keuntungan lagi untuk dirinya sendiri. Maka Tiao Tiao segera berpikir, bagaimana kalau aku cabut beberapa helai rambut hitamnya? Dia pasti tidak akan menyadarinya. Berpikir begitu, Tiao Tiao pun mulai mencabut rambut. Tiao Tiao hampir selesai mencabut rambut hitam Lak Lam Uyan. Yang Mulia, uban Anda agak banyak. Hamba harus berhati-hati mencabutnya sampai bersih. Mohon bersabar sedikit lagi. Meskipun Lak Lam Uyan tahu Tiao Tiao sedang mencabut rambut hitamnya, dia tetap menggertakkan gigi menahan, tidak berani berkata apa-apa lagi. Dia berpikir dalam hati, sudahlah, anggap saja ini memberinya sedikit keuntungan. Setelah selesai mencabut, dia pasti harus menyembuhkan penyakit saya. Maka Tiao Tiao terus mencabut rambut hitam satu persatu. Membuat Lak Lam Uyan tidak sabar. Kamu belum selesai mencabut juga. Tiao Tiao yang masih serakah terus mencabut. Ini yang terakhir, tinggal 1 helai terakhir ini saja. Setelah mendapatkan cukup banyak rambut Lak Lam Uyan bahkan tidak melirik Tiao Tiao, langsung menyuruh Tiao Tiao untuk membakar semua rambut itu. Hal ini juga sekaligus memberi kesempatan bagi Tiao Tiao untuk menukarkan rambut itu dengan obat. Tiao Tiao pergi dengan gembira. Dalam hati ia tak henti-hentinya berpikir, kaya mendadak, 120 helai rambut ini entah bisa membeli berapa banyak barang bagus. Maka dalam hati Tiao Tiao muncul pikiran jahat. Bagaimana kalau tidak usah membeli obat untuk menyembuhkan penyakitnya itu? Lagi pula, dia juga tidak tahu apakah aku bisa menyembuhkan penyakit impotennya. Buat apa aku harus mencari pekerjaan lain? Kaisar yang mendengar pikiran dalam hati Tiao Tiao sangat marah. Wajahnya gelap gulita. Tetapi Kaisar tidak bisa berkata apa-apa lagi.
Dia berpikir dalam hati, sudah kuduga wanita gila ini tidak punya niat baik. Jadi, Laklamoyin terpaksa menggunakan taktik halus dan kasar, memberikannya sedikit keuntungan kepada Tiao Tiao. Kaisar pura-pura batuk beberapa kali. Selama ini, kamu menunjukkan kinerja yang sangat baik di hadapan saya, melayani nona mudamu dengan sepenuh hati. Saya juga ingin menaikkan gajimu dari 5 tel perak setiap bulan menjadi 7 tel perak setiap bulan. Tiao Tiao mendengar kenaikan gaji itu, langsung menunduk berterima kasih, tetapi dalam hati ia berpikir, kamu memberiku 7 tel perak tidak sebanding dengan memberiku 7 helai rambut setiap bulan. Kaisar juga mendengar pikiran Tiao Tiao ini. Meskipun dalam hati ia tidak rela, namun tetap harus menuruti keinginan Tiao Tiao, berharap penyakit anaknya bisa sembuh. Maka Kaisar pun terus menawarkan kepada Tiao Tiao. Namun, jika gajimu dinaikkan, kamu juga harus mengerjakan sesuatu. Kudengar kamu meneliti dan membuat sampo, dan kudengar juga keahlianmu dalam keramas sangat profesional, bisa membuat orang rileks. Setelah ini, tugas melayani saya keramas saya serahkan padamu. Mendengar kata-kata ini langsung dari mulut Laklamoyin, Tiao Tiao sangat gembira. Dia berpikir, mengeramasi dia, tidak salah dengar, kan? Bukankah seharusnya nanti aku yang bertanggung jawab mencuci perbendaharaan? Oleh karena itu, Tiao Tiao tersenyum cerah seperti bunga mekar. Dengan senyum cerah berterima kasih kepada Kaisar. Yang mulia, bahkan jika gaji hamba tidak dinaikkan, hamba bersedia melayani yang mulia keramas. Dapat melayani yang mulia sudah menjadi kehormatan besar bagi hamba. Kaisar tahu betul sifat asli Tiao Tiao, tetapi tidak mungkin mengungkapkannya. Kamu pikir saya bodoh dan percaya pada kata-kata sanjunganmu itu? Tiao Tiao menerima anugerah dari Kaisar, dengan pikiran lain ia pergi. Sudahlah, anggap saja dia rela menjadi penyebar kekayaan. Aku pun sebaiknya berbelas kasihan menyembuhkan penyakitnya. Kaisar mendengar pikiran-pikiran ini baru menghela napas lega. Ternyata kamu masih punya sedikit hati nurani. Dalam malam yang sunyi, setelah selesai melayani Kaisar, Gotucam dan Tiao Tiao kembali ke istana Cui. Dalam perjalanan pulang, Gotucam bertanya kepada Tiao Tiao. Tiao Tiao, setiap kali pergi melayani Kaisar bersamaku, aku berlatih di dalam. Kamu di luar melakukan apa? Gotucam melanjutkan. Kadang aku keluar tapi tidak melihatmu. Maka Tiao Tiao melangkah maju, mengarang alasan dan berkata kepada Gotucam. Yang mulia menyuruh hamba membersihkan pilar-pilar di koridor. Setiap kali membersihkan harus sepanjang malam. Gotucam mendengar Tiao Tiao berkata begitu, menunjukkan rasa simpati. Oh, begitu rupanya. Kasihan sekali kamu, mengikutiku. Seorang nona muda sepertiku malah merepotkanmu. Mungkin karena kamu bekerja dengan teliti, jadi setiap kali melayani Kaisar, Yang Mulia selalu memanggilmu. Sulit bagiku untuk bertanya. Tiao Tiao menjawab dengan canggung. Tidak apa-apa, Nona Gu. Melakukan pekerjaan berat ini memang sudah menjadi tugas hamba tidak merasa lelah. Meskipun Tiao Tiao merasa bersalah dalam hati karena berbohong kepada Gotucam, namun tidak ada pilihan lain, ia benar-benar tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Maka Gotucam menggenggam tangan Tiao Tiao. Dengan tulus berkata kepadanya, memilikimu adalah berkah besar bagiku. Tiba-tiba pada saat ini, sebuah tangan menjulur ke arah Gotucam dan Tiao Tiao, mendorong keduanya ke dalam kolam. Pelaku ini bertopeng dan berpakaian persis seperti seorang Kasim. Saat didorong jatuh, Gotucam mengorbankan diri, menggunakan tangannya mendorong Tiao Tiao ke tepi. Berkat Gotucam, Tiao Tiao tidak jatuh ke air. Sebaliknya, Gotucam sendiri jatuh tercebur ke dalam kolam yang dalam. Tiao Tiao panik berbalik, berteriak keras. Nona Gu, Tiao Tiao sangat tersentuh. Dia juga sudah menyadari bahwa Gotucam memang tidak bisa berenang, namun ia tidak ragu sedikitpun memilih untuk menyelamatkan Tiao Tiao, bukan menyelamatkan dirinya sendiri. Hal ini membuat Tiao Tiao sangat terharu. Melihat Gotucam sedang berjuang di dalam air. Tiao Tiao tidak bisa tinggal diam melihatnya, lalu berkata kepada Gotucam, Nona Gu jangan takut, kita ulangi lagi. Tiao Tiao menggunakan jari ajaibnya menekan tombol putar balik waktu. Waktu berputar kembali 3 menit yang lalu. Saat ini,
Tiao Tiao dan Gotu Cham masih berpegangan tangan. Gotu Cham masih berkata, "Memilikimu adalah berkah besar bagiku." Tiao Tiao juga menjawab, "Dapat mengenal Nona Ju juga adalah berkah bagi hamba." Saat ini, Tiao Tiao tahu akan ada tangan Kasim bertopeng itu yang menjulur untuk mendorong mereka berdua ke air. Maka Tiao Tiao segera memeluk Gotu Cham, menghindari tangan Kasim itu. Kasim itu yang tidak berhasil mendorong Gotu Cham dan Tiao Tiao langsung melarikan diri. Saat berlari, Kasim ini masih menoleh ke belakang melihat Tiao Tiao dan Gotu Cham dengan wajah penuh kemarahan. Setelah itu dia kembali bergegas pergi. Tiao Tiao berdiri diam sambil menghibur Gotu Cham. Wajahnya menghadap ke arah Kasim itu, berpikir dalam hati. Tidak kusangka dia masih memakai topeng. Gotu Cham saat itu sangat ketakutan, menyembunyikan wajahnya di bahu Tiao Tiao dan terisak. "Tiao Tiao, ada yang ingin membunuhku." Tiao Tiao mengelus punggungnya untuk menghibur, berpikir dalam hati, "Wanita di istana belakang ini, siapa yang tidak ingin membunuhmu? Sebagai pemeran utama wanita, setelah ini kamu masih akan menghadapi lebih banyak kesulitan." Tadi belum melihat wajah pelakunya dengan jelas, menggunakan putar balik dikombinasikan dengan jeda waktu pasti bisa melihat wajah lawan dengan jelas. "Aku pasti akan menangkap orang yang ingin mencelakai Gotu Cham." Namun, tepat pada saat ini, Tiao Det muncul dan memperingatkan Tiao Tiao. "Tiao Tiao, kamu seharusnya tidak ikut campur dalam alur cerita, Inang. Sebaiknya jangan ikut campur. Pemeran utama wanita tidak akan bisa tumbuh dewasa jika tidak melalui hal-hal ini. Jika alur cerita macet, Inang akan terjebak di dalam buku seumur hidup, tidak bisa keluar." Tiao Tiao mendengar kata-kata peringatan dari Tiao Tet, di wajahnya terlihat ekspresi marah dan menyesal karena tidak bisa menangkap Kasim itu. Tetapi ia tidak punya pilihan lain. Tiao Tiao bertanya kepada Gotu Cham, "Nona Gu, apakah kejadian ini sebaiknya dilaporkan kepada Yang Mulia?" Namun Gotu Cham merasa belum bisa mengatakannya. Saat ini belum ada bukti. "Tiao Tiao, anggap saja kejadian hari ini belum pernah terjadi. Ada orang yang ingin mencelakaiku, setelah ini pasti akan bertindak lagi. Aku hanya perlu membuat lawan berpikir bahwa aku lengah, dengan begitu baru bisa membuatnya menunjukkan celah." Nin Chiu Tiu mendengar Gotu Cham berkata begitu, hatinya pun merasa sedikit lebih tenang. Tanpa aku, dia juga. Nin Chiu Chiu juga bisa melewati kesulitan. Kali ini pasti begitu juga. Maka, Nin Chiu Chiu patuh mengikuti perkataan Gotu Cham dan kembali ke kamar tidurnya. Nin Chiu Chiu mengeluarkan 100 helai rambut untuk ditukar dengan obat khusus Tiao Det. Nin Chiu Chiu dengan penasaran memegang botol obat berisi cairan berwarna oranye, bertanya pada Tiao Det, "Apakah ini obat untuk menyembuhkan penyakit tidak bisa bangun sitiran itu?" Tiao Det pun menjamin, berkata pada Nin Chiu Chiu, "Obat datang, penyakit hilang." Nin Chiu Chiu juga bertanya pada Tiao Det tentang cara penggunaan obat ini. Obat ini diberikan langsung padanya untuk diminum. Namun Tiao Det malah berkata padanya, "Jika diminum langsung bisa mati, harus diencerkan dalam 300 ml air." Ada satu hal penting lagi yang harus Inang ingat. Saat memberinya obat, jangan menjeda waktu ya, Nin Chiu Chiu. Kalau dijeda, sitiran tidak akan bisa menelan lagi, jadi kamu harus memberinya obat saat dia sadar. Nin Chiu Chiu menatap botol obat, berpikir dalam hati, hanya membujuknya minum obat saja, tidak ada yang sulit kok. Latar berpindah ke istana Chaoyang, Nin Chiu Chiu telah menjeda waktu. Saat itu, Nin Chiu Chiu menyelinap masuk ke kamar tidur kaisar. Ketika masuk, dia melihat Lak Lam Wen sedang tidur siang. Dia cepat-cepat mengencerkan obat ke dalam air untuk diberikan padanya. Ketika Nin Chiu Chiu membuka, bau yang keluar dari botol obat sungguh mengerikan. Membuatnya mengerutkan wajah. Dia buru-buru menutup hidungnya dengan tangan, memalingkan muka ke arah lain. "Benda aneh apa ini? Sungguh, apa ini benar-benar obat? Nin Chiu Chiu, Tiao Det ini keterlaluan sekali." Tiao Det menjawabnya, "Resep obat ini memang begitu, makanya perlu diencerkan dengan 300 ml air." Saat itu, Nin Chiu Chiu baru mengerti. Jadi, Tiao Det bilang jika diminum langsung akan mati itu karena bau busuk ini yang akan membunuh, ya. Maka Nin Chiu Chiu menuangkan obat. Nin Chiu Chiu memasukkan obat ke dalam mangkuk berisi air.
Meskipun sudah diencerkan dengan banyak air, baunya masih sangat menyengat. Ditambah lagi dengan warna kuning menyala ini. Dalam hatinya, dia sedang berpikir bagaimana caranya membujuknya untuk minum ini. Sudahlah, Nin Tiu Tiu kembali menggunakan jari ajaib. Menekan tombol percepatan waktu. Kaisar saat itu masih tertidur, terbangun oleh panggilan Nin Tiu Tiu. Ketika Kaisar masih mengantuk, Nin Tiu Tiu sudah membawa mangkuk obat. Dengan ekspresi yang tidak begitu meyakinkan di wajahnya. Kaisar terkejut saat melihat wajah Nin Tiu Tiu muncul di hadapannya. Nin Tiu Tiu, apa yang sedang kamu lakukan? Kaisar melihat mangkuk obat di tangan Nin Tiu Tiu. Hati Nin Tiu Tiu tak urung merasa cemas. Dia membentak ke arah Nin Tiu Tiu. Benda aneh apa lagi yang ingin kamu berikan padaku untuk diminum? Selesai bicara, dia langsung memanggil pengawal dengan suara keras. Namun Nin Tiu Tiu menunduk dan melapor kepada Kaisar. Kaisar salah paham, ini adalah obat untuk mengobati gejala sisa bagi Anda. Kaisar saat itu baru mengerti bahwa ini adalah obat untuk mengobati gejala sisa. Nin Tiu Tiu sengaja berkata samar-samar agar Kaisar mengira ini adalah obat untuk mengobati gejala sisa alergi sebelumnya. Obat yang Baginda minum saat itu terlalu kuat khasiatnya sehingga meninggalkan sedikit gejala sisa. Nin Tiu Tiu menunduk dengan wajah memerah, berpikir, aku sudah bicara begitu, kamu pasti mengerti maksudku, kan? Kaisar melihat mangkuk obat di tangan Nin Tiu Tiu dan juga sudah mengerti. Apakah ini obat yang dia tukar dengan rambutku untuk mengobati penyakit yang tidak bisa diucapkan itu? Oleh karena itu, Kaisar tidak ragu lagi, mengulurkan tangan menerima mangkuk obat dari tangan Nin Tiu Tiu. Saya memang memiliki beberapa gejala sisa, misalnya tidak bisa tidur nyenyak di malam hari, suasana hati yang gelisah, dan lain-lain. Nin Tiu Tiu juga dengan senang hati bekerja sama. Ah, benar sekali. Memang gejala-gejala ini. Dari luar Nin Tiu Tiu tersenyum, tetapi dalam hatinya dia berpikir, dia benar-benar menjaga gengsinya. Ya, Kaisar memegang mangkuk obat di tangan tetapi masih sedikit ragu, bertanya pada Nin Tiu Tiu. Apa obat ini benar-benar mujarab? Nin Tiu Tiu mengangkat jari telunjuknya, menegaskan dengan yakin kepada Kaisar. Sangat mujarab. Jika tidak mujarab, Kaisar silakan penggal kepala hamba. Menerima penegasan yang begitu yakin dari Nin Tiu Tiu, meskipun bau obat ini sungguh sulit ditahan. Kaisar tetap mengertakkan gigi menahannya. Mengangkat mangkuk obat ke mulut dan meminumnya hingga tandas. Bahkan Nin Tiu Tiu yang berdiri di samping melihat itu pun pucat pasi, mengeluarkan keringat dingin. Wah, dia benar-benar langsung minum sampai habis. Mengetahui ramuan obat itu sulit diminum, Nin Tiu Tiu juga dengan telatan menyiapkan segelas air putih untuk Kaisar. Kaisar, silakan kumur dengan air putih. Namun, ketika Nin Tiu Tiu hendak memberikan segelas air itu kepada Kaisar, dia tiba-tiba tersandung, jatuh, menyebabkan seluruh tubuhnya kehilangan keseimbangan, menumpahkan seluruh air ke tubuh Kaisar. Sialnya, gelas air itu seolah tidak memiliki mata, airnya malah tumpah tepat mengenai bagian vital Lak Lam Oyen. Lak Lam Oyen yang terkena tumpahan air begitu sangat marah, mengertakkan gigi memanggil nama Nin Tiu Tiu. Nin Tiu Tiu sangat panik, buru-buru mengeluarkan sapu tangannya. Mohon ampun, Kaisar. Hamba akan segera mengeringkannya untuk Anda. Selesai bicara, tanpa ragu sedikit pun Nin Tiu Tiu langsung menggunakan sapu tangannya untuk mengelap bagian vital Kaisar, menggosoknya berulang kali dengan kuat. Bahkan Kaisar pun terkejut, apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana bisa Selir Mulia Dong tidak datang saat itu? Namun pada saat inilah dia mendorong pintu dan masuk dengan senyum cerah di wajahnya. Kaisar, hamba baru saja membuat sedikit dimsum. Namun, pemandangan di hadapannya membuat dia benar-benar terpaku. Melihat Nin Tiu Tiu sedang mengelap bagian itu untuk Lak Lam Oyen dengan sapu tangan. Selir Mulia Dong langsung memejamkan mata dan memalingkan muka, menutupi matanya dengan tangan. Hamba datang di waktu yang tidak tepat, mohon undur diri. Namun, dalam hati Selir Mulia Dong saat itu, meledaklah amarah yang membara. Dia berpikir dalam hati, Kaisar lagi-lagi bersama seorang pelayan istana. Jangan-jangan aku bahkan tidak lebih baik dari seorang pelayan istana. Saat itu, Nin Tiu Tiu juga menyadari bahwa masalahnya sudah terlalu jauh. Dia buru-buru berdiri,
mengulurkan tangan memanggil, "Selir mulia." Nin Ciu menyadari bahwa tindakannya barusan sedikit ceroboh. Aku memang bodoh, bagaimana bisa aku langsung membantunya mengelap celananya? Jika dilihat selir mulia, pasti akan jadi gosip di mana-mana. Setelah ini jangan harap bisa hidup tenang lagi. Sekarang malah harus memutar balik waktu untuk memperbaiki alur cerita karena hal bodoh ini. Maka, Nini Ciu menggunakan jari ajaibnya untuk memutar balik waktu. Kembali ke saat segelas air tumpah ke celana kaisar. Waktu kembali. Nini Ciu sangat gembira. Dia berpikir dalam hati. Kembali ke saat ini akan mengubah skenario agar selir mulia tidak masuk ke sini dalam waktu singkat. Maka dia tidak lagi mengelap celana kaisar dengan tangannya sendiri, melainkan melemparkan sapu tangan padanya. "Kaisar, ini sapu tangannya, silakan Anda lap sendiri." Kaisar pun dengan marah mengusir Nin Ciu keluar. Hal ini tidak hanya membuat Nin Ciu tidak marah, melainkan malah sangat gembira. Dia segera mundur, memohon untuk undur diri. Namun ketika mundur, dia malah terpeleset dan jatuh ke genangan air tadi, menyebabkan Nin Ciu terjatuh ke belakang. Kaisar melihat di belakang Nin Ciu ada sebuah anglo tembaga. Jika kepalanya terbentur, pasti akan mati. Pasti akan mati. Oleh karena itu, Kaisar langsung melompat. Berlari ke arah Nin Ciu menahannya, mencegahnya menabrak anglo tembaga di belakangnya. Saat itu, keduanya saling berpandangan, dipenuhi perasaan yang meluap-luap. Tangan Kaisar sepenuhnya memeluk bahu ramping Nin Ciu. Terlebih lagi, tangan Kaisar juga digunakan untuk menahan anglo tembaga agar Nin Ciu tidak menabraknya. Karena itulah tangannya terluka dan berdarah, darah menetes. Nin Ciu pun menyadari hal ini. Buru-buru berdiri tegak, bertanya kepada Kaisar. "Kaisar, Anda tidak apa-apa?" Kaisar tiba-tiba menjadi dingin, berbalik dan berkata kepada Nin Ciu, "Tidak apa-apa, kamu mundurlah." Dalam perjalanan kembali ke istana, hati Nin Ciu merasa sangat bersalah. Karena menyelamatkannya, tangannya terluka, berdarah begitu banyak, lukanya pasti sangat parah. Aku ingat Bafuk pernah berkata, "Lek Lam Win tidak." Nin Ciu tidak suka pergi mencari tabib istana hanya karena penyakit kecil. Memikirkan hal ini, Nin Ciu langsung berbalik, berlari menuju kamar tidur Kaisar. Dia mencari Kasim Bafuk, memanggilnya. Kasim Bafuk menyapa Nin Ciu dengan senyum. "Nin Ciu sudah datang." Nin Ciu dengan cemas bertanya tentang kondisi Kaisar. Apakah luka di tangan Kaisar sudah diperiksa oleh tabib istana? Kasim Bafuk. Wajah Bafuk saat itu menjadi muram. Dia berkata kepada Nin Ciu, "Kaisar membungkus sendiri lukanya dengan perban." Nin Ciu, "Dia Kaisar sudah membalutnya sendiri. Aku sudah bicara sampai mulutku berbusa. Kaisar juga tidak mengizinkanku mencari tabib istana." Nin Ciu juga sangat penasaran bertanya pada Kasim Bafuk. Mencari tabib istana untuk diperiksa penyakitnya bukanlah hal yang memalukan. Mengapa Kaisar tidak mau? Namun saat itu, Nin Ciu juga sudah waspada, dan memang benar begitu. Untungnya dia sudah menggunakan uang tabungannya untuk ditukar dengan sebotol obat luka yang sangat ampuh. Kasim Bafuk saat itu baru berbisik kepada Nin Ciu, "Masalah ini, sebenarnya aku hanya berbisik padamu saja. Kamu jangan menyebarkannya keluar." Ibu Suri berharap putranya menjadi kaisar. Sejak kecil, kaisar harus lebih unggul dari pangeran-pangeran lain dalam segala hal, barulah Ibu Suri mau tersenyum padanya. Namun kaisar terlahir dengan fisik yang lemah, sakit 5 hari setiap 3 hari. Saat itu, Ibu Suri, karena tidak, Nin Ciu ingin kaisar sebelumnya berpikir bahwa kaisar memiliki fisik yang lemah, sehingga setiap kali kaisar sakit, dia tidak mengizinkan tabib istana dipanggil. Dalam sebulan, 2 atau 3 kali nyeri ringan semuanya ditanggung sendiri oleh kaisar. Begitulah, hingga saat ini, kebiasaan ini dari kecil sampai sekarang. Bagaimana bisa diubah? Nin Ciu setelah mendengar kisah tragis Lak Lamoyan, suasana hatinya pun menjadi muram. Dia berpikir dengan sedih. Di dunia ini, mengapa ada seorang ibu yang mengorbankan nyawa putranya demi memperebutkan masa depan? Adegan beralih ke kamar Lak Lamoyan. Dia sedang melihat-lihat laporan ketika tiba-tiba mendengar Tiu masuk memanggil Kaisar. Kaisar pun terkejut dan waspada bertanya,
"Untuk apa kamu kemari?" Tiu-tiu. Tiu-tiu tersenyum dan berkata, "Hamba datang untuk mengoleskan obat pada Kaisar." Setelah berbicara, Tiu-tiu segera menarik tangan Kaisar yang terluka mendekat kepadanya. Kaisar terluka karena hamba. Meskipun tidak memanggil tabib istana, biarkan hamba yang mengobati luka Paduka juga tidak apa-apa. Dan pada saat itu, kedua tangan saling bersentuhan, keempat mata saling menatap. Percikan api berhamburan dari arah. Tiu-tiu meletakkan tangan Laklam Oyen yang terluka di atas meja, lalu dengan lembut menggunakan sapu tangan untuk mengoleskan obat padanya. Ia menyentuh luka itu dengan sangat hati-hati. Kaisar pun menarik napas saat lukanya tersentuh. Tiu-tiu, sambil mengoleskan obat pada luka Kaisar, menghiburnya. "Sangat sakit, bukan, Kaisar? Tolong tahan sebentar, ya." Obat luka ini akan terasa panas saat dioleskan, tetapi sangat efektif untuk menghentikan pendarahan dan penyembuhan. Tiu-tiu menunjukkan tangannya yang terluka sebelumnya kepada Kaisar. "Kaisar, lihatlah, luka yang sebelumnya tertusuk gelang giok itu sudah hampir sembuh." Tiu-tiu, karena ingin menghibur Kaisar, malah menunjukkan kelemahannya. Laklam Oyen tahu itu, tetapi tetap balik bertanya pada Tiu-tiu, "Bukankah kamu bilang salep luka itu sudah dipakai untuk kuda?" Tiu-tiu terkejut mendengarnya. Saat itu ia baru menyadari telah salah bicara dan langsung memerah wajahnya berkata, "Itu tidak penting." Tiba-tiba, ketika Tiu-tiu sedang mengoleskan obat pada Laklam Oyen, dia menarik tangannya. Hal ini membuat Tiu-tiu sangat bingung. Namun, ia tetap dengan tenang berkata pada Laklam Oyen, "Jika Kaisar merasa hamba ini ceroboh, kalau begitu panggillah tabib istana untuk mengoleskan obat pada Paduka. Luka sedalam ini jika tidak segera ditangani, pasti akan meninggalkan bekas luka." Namun, Laklam Oyen tetap keras kepala, mulutnya bersikeras mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan tabib istana. Tiu-tiu masih berusaha membujuk Laklam Oyen, "Hamba sudah di sini, panggillah saja tabib istana." Namun, semakin Tiu-tiu bicara, Laklam Oyen semakin kesal. "Saya sudah bilang tidak butuh tabib istana." "Tidak butuh ya tidak butuh, kamu mundurlah dulu." Tiu-tiu menunduk dengan sedih, berpikir dalam hati, "Kenapa sih menolak perhatian orang lain seperti itu?" Lalu, Tiu-tiu masih tidak tega untuk pergi. Ia duduk di kursi di hadapan Kaisar. "Kaisar, hamba akan menceritakan sesuatu kepada Paduka. Hamba akan menceritakan sebuah kisah. Ya, saat masih kecil, hamba mengenal seorang anak laki-laki. Orang tuanya sangat ketat padanya. Setiap kali dia melakukan kesalahan kecil, mereka akan memukulnya tanpa ampun. Dan jika mereka tersenyum padanya, itu berarti dia tampil sangat baik atau mereka ingin dia melakukan lebih banyak pekerjaan. Setelah itu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa, meninggalkan desanya ke kota lain. Dia sangat sempurna dalam segala hal, selalu unggul dalam segala hal. Semua orang di sekitarnya menyukainya, tetapi dia selalu menjaga jarak dengan semua orang. Di tengah musim dingin yang menusuk tulang, tetangga baik hati membawakannya sekeranjang arang. Dia lebih baik mati kedinginan daripada menerimanya. Karena dia selalu merasa bahwa orang lain yang bersikap baik dan peduli padanya memiliki motif tersembunyi. Hingga suatu hari dia sakit di rumah, para tetangga mengetahuinya dan langsung berinisiatif membantu dan merawatnya. Berkat perawatan penuh perhatian dari semua orang, penyakit parahnya segera sembuh. Setelah sembuh, hal pertama yang dilakukan pemuda itu adalah mencari mereka untuk membayar, tetapi tidak ada satupun tetangga yang mau menerima uang sepeser pun. Sejak saat itu, dia baru mengerti bahwa di dunia ini, sebagian besar orang yang peduli pada orang lain tidak memiliki motif tersembunyi. Setelah mendengar cerita Tiu-tiu, Kaisar segera menyadari sesuatu. Dia dengan keras menanya Tiu-tiu, "Apa yang sudah dikatakan Tamfu kepadamu?" Tiu-tiu menoleh dengan ekspresi bingung. Tidak ada yang dia katakan pada hamba. Hamba hanya ingin menceritakan sebuah kisah kepada Kaisar. Kaisar marah tak terkendali, dengan cepat membalik halaman buku di tangannya. "Pemuda dalam ceritamu itu rakyat jelata, sedangkan saya adalah Kaisar. Adalah keturunan paling mulia di dunia ini. Mereka yang mendekati saya, mengambil hati saya, apa yang sebenarnya ada di benak mereka?
Saya tidak bisa melihatnya dan tidak ingin menebaknya. Saya tidak membutuhkan perhatian dari siapapun karena tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di balik perhatian itu. Tiu-tiu, apakah itu adalah pisau yang dibaluri racun? Kaisar berkata sambil membalik buku, terlihat jelas bahwa saat itu ia sangat emosi. Sepanjang hidup saya hanya percaya pada diri sendiri dan hanya tahu cara menjaga diri. Orang di samping saya bersikap baik pada saya juga tidak merasa aneh. Tiu-tiu segera bertanya pada Lak Lamuyen. Jadi Kaisar merasa hamba Tiu-tiu yang membawakan obat untuk Paduka juga memiliki motif tersembunyi terhadap Paduka. Mendengar pertanyaan Tiu-tiu, Lak Lamuyen segera menghentikan tangannya, tidak membalik halaman lagi. Di mata Lak Lamuyen sekelebat muncul rasa sedih. Saya berdiri di atas ribuan orang, memegang kekuasaan dunia di tangan, maka saya harus mampu menanggung kesepian di puncak tertinggi ini. Tiu-tiu merendahkan suaranya saat berbicara pada Lak Lamuyen. Beberapa filosofi hidup. Bagaimana hati Kaisar, begitulah ia akan memandang orang di sampingnya. Dunia ini memang gelap, tetapi tidak sampai separah itu. Bekas luka dan penderitaan ini sebenarnya memiliki kesempatan untuk menghilang, namun Kaisar sendiri yang bersikeras untuk menyimpannya di tubuh Paduka. Pada akhirnya, mau tidak mau akan melihat bekas luka, lalu merasa dendam. Tiu-tiu belum selesai bicara, Kaisar sudah menggebrak meja dengan sekuat tenaga, menyebabkan botol obat yang Tiu-tiu simpan untuk diberikan padanya ikut terjatuh. Kaisar berteriak keras ke arah Tiu-tiu, "Cukup, saya tidak butuh kamu mengajari saya." Salep luka yang sulit didapatkan Tiu-tiu, salep yang ia rela tukarkan untuk Kaisar, kini hancur berkeping-keping olehnya. Lak Lamuyen dan Tiu-tiu melihat pemandangan ini, keduanya terpaku. Dalam hati Tiu-tiu semakin sedih. Ia memikirkan salep luka itu, yang ia beli dengan seluruh uang tabungannya, kini pecah berkeping-keping. Kaisar mendengar pikiran Tiu-tiu ini. Seluruh uang tabungannya. Tiu-tiu dengan sedih menundukkan kepala dan berdiri, berkata beberapa kalimat pada Kaisar. Jika Kaisar tidak mau mengoleskan obat, ya sudah. Tapi jangan sampai lukanya terkena air. Kalau tidak, hanya Paduka sendiri yang akan menanggung sakitnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Tiu-tiu segera berbalik dan pergi. Meninggalkan Kaisar sendiri dalam perenungan, Kaisar melihat botol salep luka yang hancur berserakan di tanah. Dalam hatinya tak kuasa menahan rasa sedih. Mungkin saat ini, Kaisar mau tidak mau harus memikirkan kembali kata-kata yang telah diucapkan Tiu-tiu sebelumnya. Pemandangan beralih ke pagi hari berikutnya, hari yang cerah. Tiu-tiu sedang sibuk menyapu halaman. Hari ini, suasana hati Tiu-tiu sepertinya tidak baik. Sambil menyapu halaman, ia berpikir, Lak Lamuyen begitu keras kepala. Jangan jati manusia lagi, jati binatang saja sana. Enggak, jati keledai saja, keledai keras kepala cocok denganmu. Saat sedang melamun, Tiu-tiu menabrak punggung seorang Kasim. Hei, jalan macam apa itu? Kasim itu ternyata adalah Bin Bing. Bin Bing membuka mulutnya meminta maaf kepada Tiu-tiu. Tadi aku tidak melihat jalan, kamu tidak apa-apa. Tiu-tiu melihat Bin Bing menyembunyikan sesuatu di belakang punggungnya, lalu ia menanyai, apa yang kamu sembunyikan di belakang punggungmu? Di wajah Bin Bing terlihat ekspresi tidak jujur, matanya berkedip-kedip saat menyangkal. Tidak ada apa-apa. Namun Tiu-tiu sudah membaca pikirannya. Jangan-jangan kamu mencuri sesuatu. Bin Bing tetap bersikeras mengatakan bahwa ia tidak mengambil apapun. Tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, sama sekali tidak ada. Setelah itu, Bin Bing mengeluarkan seekor boneka binatang dari belakang punggungnya. Ternyata, inilah yang ia sembunyikan. Bin Bing memerah wajahnya menjelaskan kepada Tiu-tiu, aku tadinya mau kasih ini ke Kiki. Tiu-tiu memandangi boneka binatang itu dengan bingung. Berpikir, lagi-lagi mau kasih hadiah keledai. Tiu-tiu menunjuk keledai itu dengan bingung. Boneka binatang ini kamu buat jelek sekali. Kiki pasti tidak akan suka. Mendengar perkataan Tiu-tiu, Bin Bing menjadi murung, mungkin hatinya juga terluka. Mata Bin Bing menunduk, wajahnya masam. Benarkah jelek sekali? Melihat sikap Bin Bing, Tiu-tiu pun menyadari bahwa ia mungkin telah berbicara terlalu jauh. Maka ia buru-buru mengucapkan serangkaian kata untuk menyelamatkan situasi,
Begini saja, berikan ini padaku. Aku akan membuat yang lain yang lebih bagus berdasarkan ini, lalu kamu berikan pada Kiki. Bagaimana menurutmu? Bin Bing mendengar Tiu Tiu ingin membantunya, suasana hatinya pun menjadi lebih ceria. Benarkah? Terima kasih banyak. Ya, Tiu Tiu tersenyum canggung membalas Bin Bing. Tidak apa-apa. Namun dalam hati Tiu Tiu saat itu sangat kacau. Kok aku bisa akrab banget sama keledai begini, sih? Tiu Tiu kembali ke kamarnya. Ia meletakkan keledai itu di atas meja dengan tatapan marah. Menatapnya lekat-lekat. Semakin ia memandangi keledai ini, semakin ia merasa mirip dengan seseorang. Seseorang itu pasti Lak Lam Uyen. Ia menggunakan kuas untuk menulis 3 kata Lak Lam Uyen di perut keledai itu. Goresan kuasnya indah dan luas. Setelah menambahkan beberapa goresan lagi pada keledai itu, Tiu Tiu memandangi keledai itu sambil tersenyum menunjukkan ekspresi puas. Begini baru benar. Setelah itu, ia mengangkat tangan dan menepuk kepala keledai itu. Tiu Tiu dengan kuat menghantam tubuh keledai itu tanpa belas kasihan. Jika membayangkan ini benar-benar Lak Lam Uyen, mungkin dia sudah bertemu Raja Neraka 18 kali. Tiu Tiu, sambil memukuli keledai itu dengan tangan, berteriak keras melampiaskan amarahnya. Kalau nanti aku tidak peduli lagi padamu, aku ini batang kayu. Tepat saat Tiu sedang melakukannya, tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Tok tok, di luar pintu juga terdengar suara Lak Lam Uyen membuka pintu. Tiu di dalam kamar mendengar suara itu dan langsung mengenali suara Lak Lam Uyen. Hatinya terkejut, ia berpikir dengan panik, kenapa dia datang kemari? Maka ia buru-buru menyembunyikan keledai itu di tempat semula, mengangkat selimut dan menyelipkan keledai itu ke dalamnya, harus cepat-cepat menyembunyikan ini.